Kamu pernah melihat pemuda sehebat Alqamah nggak? Yang setiap azan berkumandang, dia sudah ada di saf terdepan. Benar, bahkan sedekahnya tak terhitung. Dahinya pun hitam dikarenakan sujudnya yang panjang. Beruntung sekali ibunya memiliki anak sepertinya. Ya, tapi yang ku dengar sudah beberapa hari ini dia sakit parah. Mari kita jenguk. Hari yang menakutkan itu akhirnya tiba. Pemuda yang dahulu selalu terlihat kuat dalam beribadah, kini harus terbaring lemah di rumahnya. Tubuhnya yang gemetar dan nafasnya yang tersengal. Dan malaikat maut semakin mendekat. Inilah saat yang paling menentukan bagi setiap manusia. Detik-detik sakaratul maut. Assalamualaikum, permisi. Kok nggak dijawab-jawab ya? Coba sekali lagi. Suamiku, Assalamualaikum. bisakah kau mendengarku? Apa didobrak aja? Katakan sesuatu padaku. Beritahu Nggak aku apa-apa deh apa yang kau Udah, rasakan. Astagfirullah, ada apa dengannya? Sejak tadi ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku tahu, pasti dia sedang menahan rasa sakitnya. Bagaimana ini? Aku takut. Wajahnya sudah sangat pucat. Ini bukan sakit biasa. Apakah ini? Ya, ini sakaratul maut. Kita nggak boleh menunggu lebih lama lagi. Benar, mari kita segera memberitahu Rasulullah. Ya, beliau pasti tahu apa yang harus dilakukan. Mereka pun bergegas menuju rumah Rasulullah untuk meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ada yang menyangka bahwa sakaratul maut Alqamah akan membuka sebuah rahasia besar tentang luka di hati seorang ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alqamah ya Rasulullah. Dia sedang mengalami sakaratul maut yang amat berat. Tidak aku dan tak bisa berucap. Perintah itu pun segera dilaksanakan. Tiga sahabat pilihan Rasulullah bergegas menuju rumah Alqamah. Mereka adalah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan Suhaib Ar-Rumi. Di dalam rumah itu, suasana terasa sangat menegangkan. Seorang pemuda yang dahulu dikenal rajin sholat, berpuasa, dan banyak bersedekah, kini sedang berada di ujung hidupnya. Para sahabat mulai mendekatinya. Mereka ingin menuntun Alqamah mengucapkan kalimat yang paling agung. Kalimat yang menjadi kunci keselamatan di akhir hayat. Kalimat tauhid. Namun, sesuatu yang aneh akan segera mereka saksikan. Wahai Alqamah, ikuti aku. La ilaha illallah. Ucapkanlah, wahai sahabatku, mudahkanlah jalanmu bertemu Allah. Aneh, dia orang soleh, tapi kalimat ini begitu berat baginya. Sepertinya ada yang menghalangi. Kita harus kembali kepada Rasulullah. Para sahabat masih bertanya-tanya, mengapa seseorang yang rajin sholat dan beribadah begitu sulit untuk mengucap kalimat tauhid di akhir hidupnya.
Ternyata ada luka yang lama tersimpan di hati seorang ibu. Luka yang tak pernah sembuh hingga hari ini. Mari kita lihat kembali apa yang pernah terjadi. Assalamualaikum istriku. Waalaikumsalam. Alkomah, kau sudah pulang? Sudah, lihat aku bawakan kain sutra dan perhiasan terbaik untukmu dari pasar. Benarkah? Wow, baju yang sangat cantik. Kau juga membelikanku perhiasan. Ini indah sekali suamiku. Terima kasih. Sama-sama istriku. Alkomah anakku, kau sudah pulang. Apakah ada sedikit roti atau keperluan untuk ibumu? Aduh ibu, uangku tuh pas-pasan. Hanya untuk istriku saja. Lain kali deh. Kalian lihat itu. Itulah putraku. Dulu saat dia kecil, dia tak bisa tidur jika tidak memegang tanganku. Aku yang menyuapinya, menjaga malamnya saat dia demam. Aku tidak butuh emasmu, Alkomah. Aku hanya ingin kau bertanya, Ibu, sudahkah kau makan hari ini? Tapi kau lebih takut dengan cemberut istrimu daripada tangis ibumu. Hatiku perih dan rupa-rupanya perihku sampai ke langit. Para sahabat kembali dengan hati yang gelisah. Mereka tidak mengerti mengapa sahabat yang dikenal salih itu tidak mampu mengucap kalimat tauhid. Namun Rasulullah SAW pun mengetahui bahwa ada satu pintu yang mungkin tertutup. Pintu keridhaan seorang ibu. Ya Rasulullah, dia rajin sholat, dia juga rajin puasa, tapi aku marah padanya. Dia lebih mengutamakan istrinya dan mengabaikan aku, ibunya yang tua ini. Ketahuilah, kemarahanmu itulah yang mengunci lidahnya dari kalimat La ilaha illallah. Kemarahan seorang ibu dapat menjadi penghalang terbesar bagi keselamatan seorang anak. Ketika hati seorang ibu masih terluka, bahkan seseorang yang rajin ibadah pun bisa terhalang dari kalimat tauhid. Kini di hadapan Rasulullah akan terjadi keputusan yang menentukan nasib Alqamah. Baik ya Rasulullah. Taruh di sini. Ya Rasulullah, untuk apa kayu-kayu ini? Apa? Membakar anakku? Tidak ya Rasulullah, hatiku masih sakit. Dia telah melupakan ibunya. Dia lebih memilih istrinya daripada aku. Lihatlah kondisinya sekarang. Dia benar-benar
sedang menghadapi sakaratul maut. Ya. Lihat, dia ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi lidahnya tetap terkunci. Baik ya Rasulullah. Tidak, jangan, Ini atas perintah Allah. jangan bakar anakku. Dia anakku. Dia masih darah dari dagingku. Tidak, tidak, anakku, Alkomah. Anakku, ibu maafkan kamu, nak. Ibu ridho padamu. Ibu maafkan semua kesalahanmu. Ya Allah, aku bersaksi di hadapan Rasulmu. Aku telah memaafkan anakku. Aku ridha padanya. Alkomah, ucapkanlah La ilaha illallah. Demikianlah Bangun, nak. ibadah setinggi gunung bisa runtuh oleh satu luka di hati seorang ibu. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Maka muliakanlah ibumu sebelum lisanmu terkunci di akhir hayatmu. Alkomah akhirnya pergi meninggalkan dunia dengan kalimat yang paling mulia di bibirnya. La ilaha illallah. Namun kisah ini meninggalkan pelajaran yang sangat dalam bagi kita semua. Alkomah adalah seorang pemuda yang rajin sholat, rajin berpuasa, serta dikenal dermawan, yang membuat orang-orang kagum kepada dirinya. Tetapi di balik semua itu, ada satu hati yang pernah ia lukai. Hati seorang ibu yang selama ini diam menahan rasa sakit. Dan ketika seorang ibu terluka, langit pun seakan menahan pertolongan. Barulah ketika sang ibu memaafkan, ketika ridho itu kembali, Allah membuka kembali pintu rahmatnya. Lidah yang tadinya terkunci akhirnya mampu mengucapkan kalimat tauhid. Saudara-saudaraku, jika Alkomah yang begitu banyak ibadahnya saja hampir tidak bisa mengucap kalimat La ilaha illallah, hanya karena ia telah melukai hati ibunya,
Lantas, bagaimana dengan kita? Maka, selama ibu kita masih hidup, jangan tunggu hari tua untuk membahagiakannya. Jangan tunggu penyesalan datang ketika kita sudah tidak lagi bisa memeluk tangannya. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka mereka. Muliakanlah ibumu selagi masih ada waktu. Sekian drama yang dapat kami tampilkan. Semoga ada pesan yang bermanfaat yang bisa penonton amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.